Ayat Ya kan 22 ya. ya. Oke, kita baca dari ayat pertama dulu. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung. Mereka membawa dia. Dia di sini siapa, Bang? Membawa dia Yesus ya. Oke. Memberi. Oh enggak, kepada Bapa lah. Iya. Nah, Kepada kalau Bapa. seperti ini pemahaman Abang benar. Tapi kalau ditanya sama Rudi Yohanes, coba ini teman-teman tanyain sama Rudi Yohanes. Rudi Yohanes itu Tritunggal, mulutnya Tritunggal, tapi dia mengatakan ini Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri ini. Jadi jangan terjebak gitu loh dengan istilah-istilah seperti itu. Banyak orang mulutnya itu Tritunggal, 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 tapi pemahamannya bukan Tritunggal. Begitu. Allah Elohim berarti kan setara atau ada tingkatan yang berbeda, karena saya melihat Bang Eris pernah bilang gini, pada waktu Yesus turun ke dunia kan menanggalkan kalahan, dia setingkat lebih rendah, tetapi ketika dia naik, ketika dia bangkit naik ke surga, saya pernah melihat itu kalau Bang Eris bilang itu Yesus urutan kedua, padahal Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu setara, tidak ada perbedaan tingkat atau kasta, jadi semuanya setara. Bagaimana menurut Bang Eris tuh? Baik. Di dalam Alkitab ada nggak dikatakan bahwa kepala daripada Yesus itu adalah Bapa di surga? Kepala daripada Yesus. Ya ada sih, saya pernah baca itu. Ada? Tapi kalau di dalam konsep ketritunggalan itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebenarnya setara ya. Oke, coba ayatnya di Saat kita mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara ayatnya. Kita nggak usah berbicara asumsi ayatnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara itu ayatnya di mana? karena kan ketiga-tiganya kan tiga yang satu kan Bukan, dalam Bang. satu Kalau kesatuan. kita begini, Bang, kita itu punya perspektif masing-masing dan saya tidak pernah menyalahkan itu loh. Saya tidak Hmm. pernah mengatakan bahwa orang yang berpaham itu setara itu salah. Atau saya mengatakan bahwa orang yang subordinasi itu salah. Saya nggak pernah bilang begitu, Bang. Yang saya bilang begini, Bang. Di dalam Alkitab itu ada pernyataan bahwa kepala daripada Yesus itu adalah, saya tunjukkan saja ayatnya ya. Saya tunjukkan saja ayatnya. Tapi percayalah, Bang, paham-paham seperti ini itu sebenarnya bukan. Sebentar, saya tunjukkan dulu ya. Ya, ya, oke. Kita lebih sharing ya, bukan debat ya Bang Edis. Ya. Bertukar pikiran lah, Ya, nggak apa-apa. lebih bertukar pikiran pemahaman aja sih. Oke. Kita tunjukkan 1 Korintus 11 ayat 3 ya. Oke, Oke. 1 Korintus 11 ayat 3. Oke. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Oke. Apakah Sang Kristus, Sang Mesias punya kepala? 1 Korintus 11, bentar saya lihat. 1 Korintus 11 ayat 3 ya. Hmm. Kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan, kepala dari Kristus ialah Allah. Benar nggak bahwa Yesus masih memiliki kepala? Ada kepalanya Yesus, kepala Sang Kristus. Kalau Yesus itu kan kepala dari gereja ya. Pemahaman saya itu kan Yesus kepala dari gereja. Betul, kepala dari gereja, kepala dari jemaat, Ya. betul.
Apakah Yesus masih ada kepalanya lagi? Kalau menurut saya ya, ini menurut pemahaman saya ya Bang Edis, kalau Kristus, ini kan Kristus ialah Allah. Allah itu kan lebih kepada Tritunggal itu sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, makanya gini Bang. Saya ini begini Bang. Saya ini kalau baca Alkitab, saya itu menempatkan Alkitab itu sebagai satu otoritas. Saya tidak mau menempatkan mau dia pastor kayak, mau dia pendeta, mau dia bapak gereja, bahkan malaikat dari surga. Kata Paulus itu malaikat dari surga loh. Kalau ada seseorang pemberita Injil lain, jangankan bapak gereja, malaikat dari surga, terkutuk dia kalau mengajarkan Injil yang berbeda dari yang diajarkan oleh para rasul. Begitu loh. Nah, apa yang diajarkan? Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul nggak Yesus berkata demikian? Ya, betul. Betul. Rasul Paulus berkata, kepala dari jemaat ialah Kristus, betul? Ya. Kepala daripada Kristus adalah Allah, betul? Allah Bapa di surga, betul? Iya, Allah ya. Oke. Di dalam Alkitab nggak pernah disebutkan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa ataupun dikatakan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Makanya Bang, kalau hanya sekedar tafsir, saya nggak nyalahin Bang. Abang mau bilang Bapa dan Yesus setara, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ada yang ngomong-ngomong subordinasi, nggak apa-apa. Karena kunci surga bukan itu Bang. Masa kunci surga apakah Yesus dan Bapa setara? Tidak. Neraka kamu, pokoknya kamu ke neraka, jahanam kamu ke neraka. Apakah seperti itu? Enggak seperti itu Bang. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin begini. Petrus, Simon, saya dan Bapa setara ya. Kalau tidak setara, nanti kamu masuk neraka kamu ya. Enggak ada begitu. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin yang begitu. Ya saya itu sedih loh. Saya sedih melihat sekarang banyak sekarang ini orang jadi polisi surga. Salah jawab masuk neraka loh. Abang tahu indulgensi nggak? Tahu indulgensi, peristiwa indulgensi? Itu kayak begitu. Peristiwa indulgensi itu begitu. Salah jawab itu salah jawab. Jadi kalau kita baca sejarah gereja ya Bang ya. Gereja itu sejarahnya itu dikuasai oleh penguasa. Dulu gereja itu dari sejak zaman Rasul pindah ke tangan penguasa. Jadi penguasa itu mau seragam. Nggak mau ada ini. Pokoknya dibikin seragam. Begitu Bang. Berarti kalau dari Bang Edis tidak setara ya menurut Bang Edis sendiri, Bapa dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak ada kata-kata Yesus setara atau tidak setara. Yang jelas yang dikatakan Alkitab, kepala daripada Sang Mesias Yesus Kristus adalah Bapa di surga. Saya nggak mau katakan apakah itu setara atau enggak. Yang jelas di situ dikatakan kepala daripada Yesus adalah Bapa di surga. Dan di dalam ini visi misi Tuhan Yesus itu belum selesai. Sampai hari ini, saya tanya dulu sama Abang. Abang kan pastor ini. Apakah visi misi Tuhan Yesus sudah selesai atau masih ada pekerjaan Tuhan Yesus? Ya belum selesai lah. Kita kan belum selesai. ajaran. Bagus. Baik, belum selesai. Masih ada pekerjaan dia, satu lagi pekerjaan dia. Nih. Saya tunjukkan ya. Saya balikkan kamera saya. Kita harus yang biblikal, Bang. Kita jangan katanya begitu. Karena kalau kita ngomongin bapak-bapak gereja, sesama mereka juga berdebat. Kalau kita ngomongin doktrin, Bang. Ortodoks. Aja, Bang Edis. Iya, kalau kita ngomongin doktrin, sama doktrin berdebat, Bang. Sesama otoritas berdebat, Protestan sama Katolik debat, Ortodoks sama Protestan debat. Makanya kita itu harus merujuk kepada Alkitab aja. Itu yang kita jadikan sumber rujukannya, otoritas tertinggi itu adalah Alkitab kita, firman Tuhan. Gitu ya.
Hmm. Sabar ya Bang ya. Ini udah mulai lagi dia nih. Siap. Ya saya juga nggak pernah debat sih, Bang Edi. Saya nggak pernah buat room untuk debat sih. Cuma saya kan Ya, sama belajar ya. Kita kan belajar kita untuk, ya sama-sama nggak ada yang belajar kok sempurna Bang. sih. Kita sama-sama Ya, belajar ajaran ini kok nggak ada ya. yang sempurna. Memang saya setuju doktrin kan nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yesus. Betul. Nah itu kalimat itu yang saya senang itu. Doktrin tidak menyelamatkan. Saya sangat setuju Cuma sekali itu. gereja-gereja ini kan sekarang terpaku dengan doktrin ya. Karena Betul Tuhan Bang, datang kan, waktu Tuhan datang kan itulah yang banyak bikin ahli gereja itu Taurat. sekarang ribut. Itu yang saya Banyak ahli sedihkan. Taurat, pemuka agama menganggap, Betul, wah engkau menghujat Allah, menghujat Tuhan ya kan? betul. Dianggap penghujat. Pemuka-pemuka agama inilah Bang, ahli-ahli Taurat versi zaman sekarang ini Bang. Ahli Taurat, orang-orang Hmm. Farisi versi zaman sekarang inilah para bajingan itu. Dia bikin Kristen Protestan dengan Katolik ribut. Dia bikin Katolik dengan Ortodok ribut. Itu para bajingan-bajingan doktrin-doktrin itu. Itu loh. Padahal sudah saya bilang bukan itu yang menyelamatkan. Inti daripada Injil itu bukan itu. Inti daripada Injil adalah supaya kita pergi menjadikan segala bangsa itu murid Tuhan Yesus. Mengenai peristiwa-peristiwa yang kosmik, apakah Yesus di surga itu begini, apakah dia setara hakikatnya begini, apakah ini, itu bukan urusan kita. Karena kalau kita Betul. ngomongin itu, kita berbeda pendapat. Pasti kita berbeda pendapat. Yang penting, Bang, yang penting jangan jadikan Yesus ciptaan ya. Ada kan beberapa ajaran tertentu bidat yang Yesus, mereka menerima Yesus juru selamat tapi menolak ketuhanan Yesus. Ya itu loh. Hanya Tuhan mereka siapa? Bapa, tapi menjadikan Yesus hanya sebagai juru selamat. Nah, ini kan menerima Injil separuh gitu loh. Tapi kalau Ya, keselamatan itu kan sebentar, mengakui Yesus sebentar. sebagai Tuhan kan. Jika kau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu kan jelas. Saya heran kenapa ya kadang-kadang itu kita buka ini nggak kebuka, tapi saya buka aja yang dari yang lain ya. Bentar, saya buka dari yang lain Bang. Saya pakai Alkitab yang aplikasi saja ya. Sebentar. Sabar ya Bang ya. Oke, siap-siap. Kadang-kadang dia itu nggak bisa dibuka. Heran. Ini tentang apa ini? Gitu. Ayat tentang apa? Tentang tugas Tuhan Yesus ya. Oh. Itu dalam Ibrani juga ada kan, dalam Ibrani tanpa kami mereka tidak akan sempurna. Bab tokoh-tokoh iman kalau kita di Ibrani 11 kalau nggak salah itu. Jadi kita ini kan sebagai pelengkap atau tongkat estafet dari para rasul yang martir-martir. Tadi tanpa kami mereka tidak akan mencapai yang namanya kesempurnaan. Gitu loh. Artinya bahwa Tuhan sudah selesai di kayu salib menebus, tetapi misi keselamatan itu belum selesai. Masih akan diteruskan sampai kepada generasi sekarang. Baik, kita lihat ini ya 1 Korintus 15 27. Tapi sebelum yang ke-27, kita ke 26-nya mungkin ya. Atau kita ini sajalah. Coba Abang baca coba. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Oke, ngerti nggak Bang gimana maksudnya? Segala sesuatu telah ditaklukkan. Jadi semua sudah ditaklukkan di kaki Yesus ya, melalui penyalipan Yesus. Oke, lalu? Intinya kan itu. Sehingga terjadilah terang yang telah menaklukkan segala maksudnya apa ya? Segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. 1 Korintus 15. Sebentar ya, saya lihat dari tempat saya dulu ini. Ayat berapa itu? Bang Edis 27 ya? Ayat 26, 27, 28. Musuh yang terakhir. Kalau ayat sebelumnya kan musuh yang terakhir yang dibinasakan maut. Itu maut kan musuh terakhir tuh yang dibinasakan di atas kayu salib. Lalu ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia.
yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke, ada nggak di situ kata-kata bahwa sang anak itu nanti dia terakhir akan menaklukkan dirinya kepada Bapa di sorga? Bentar yang ke-28-nya ya, bentar ya. Kita 28 itu. next. Ia sendiri Sebentar, sebagai anak akan menaklukkan. Iya ada. Di bawah dia itu dia maksudnya di bawah Bapa. sebentar. Iya, cuman Anak orang atau tidak mau Yesus. mengakui itu, Bang. Karena orang Kristen, banyak orang Kristen karena udah kena dogma-dogma, jadi ya bukan Alkitab lagi yang dibahas mereka, jadi dogma-dogma mereka sekarang yang dibahas lagi. Bentar, ini saya nggak bisa buka loh, kenapa sih ya? Saya heran loh, kenapa? Kadang-kadang itu nggak bisa dibuka, heran saya dengan... Tapi bagi Bang Apa Edis, sih ya? Yesus bukan ciptaan kan? Bang, itu kalau kita Halo? merujuk Yesus bukan ciptaan atau tidak, itu paham-paham Tritunggal itu mengakui Yesus, tubuh manusia Yesus itu ciptaan, Bang. Manusia Yesus itu ciptaan. Sebentar, saya balik ya. Kalau dari Bang Edis sendiri gimana? Memahami konsep Yesus ciptaan bukan? Sebentar, Bang ya, sebentar. Kita satu-satu dulu, Bang. Kita kelarin dulu ini ya. Oke, baik-baik.